Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Dewi Cahyani Pangestu selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan kelas G. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi penganggaran perusahaan yang berjudul Konsep Dasar Budgeting. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Auliananda Putri dengan NIM akhir 161, ada Nur Fadila Sari dengan NIM akhir 165, dengan saya sendiri Akmal Rafiq dengan NIM akhir 193. Berikut ada sub pembahasan materi kami. Yang pertama ada pengertian penganggaran perusahaan, yang kedua ada tujuan penganggaran, yang ketiga ada syarat penyusunan anggaran, yang keempat ada manfaat penganggaran, yang kelima ada jenis-jenis anggaran, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan anggaran. Selanjutnya pengertian. Penganggaran atau budgeting adalah aktivitas penyusunan rencana anggaran, pengumpulan data, pembagian tugas, melaksanakan rencana, hingga tahap pengawasan dan evaluasi hasil kinerja dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat penganggaran di bidang perencanaan. Yang pertama, dapat merencanakan tujuan perusahaan secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, membantu menunjang kebijaksanaan perusahaan. Yang ketiga, menyusun rencana penggunaan sumber daya untuk kegiatan yang menguntungkan. Selanjutnya ada manfaat penganggaran di bidang koordinasi. Yang pertama, untuk mengkoordinir faktor manusia dengan perusahaan. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan antara pengeluaran modal dan profit perusahaan. Yang ketiga, untuk melihat kelemahan yang ada pada suatu organisasi perusahaan. Dan yang keempat, untuk menghubungkan kegiatan perusahaan dengan isu terbaru terkait dunia usaha. Selanjutnya ada manfaat penganggaran di bidang pengawasan, yaitu penganggaran manfaatnya adalah mengawasi aktivitas pengeluaran perusahaan, lalu mencegah pemborosan anggaran yang tidak dibutuhkan perusahaan, dan mengevaluasi hasil kinerja produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penganggaran. Tujuan penganggaran adalah pertama yaitu alat ukur kinerja produktivitas perusahaan, lalu memberikan informasi kepada manajemen untuk mengambil keputusan, mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran, dan membandingkan antara anggaran keuangan aktual dengan perkiraan. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran ini berdasarkan ruang lingkup ya terbagi menjadi dua, yaitu ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan intensitas penyusunan secara keseluruhan serta kompleks, di mana anggaran ini mencakup pada pembiayaan produksi, pemasaran, dana bahan baku, dana administrasi, dan anggaran karyawan. Sistematis anggaran komprehensif ini juga akan mempermudah pihak manajerial untuk menilai kondisi perusahaan serta peluang yang muncul dengan mengkoordinasikan berbagai faktor yang ada. Selanjutnya, anggaran parsial. Anggaran parsial merupakan anggaran yang dalam lingkup penyusunannya itu terbatas dan atau sempit. Pada anggaran parsial ini, masing-masing divisi menyusun anggarannya sendiri. Misalnya, suatu perusahaan hanya dapat membentuk anggaran keuangan dan anggaran pemasaran saja. Selanjutnya, jenis anggaran berdasarkan bidangnya, yaitu terbagi menjadi dua, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional merupakan biaya pengeluaran perusahaan dan yang mencatat laporan laba rugi pada perusahaan. Anggaran operasional ini terbagi lagi, yaitu dana persediaan, biaya penjualan, biaya produksi, dana overhead pabrik, dana bahan baku, anggaran beban operasional, gaji tenaga kerja langsung, dan anggaran untung rugi. Selanjutnya, anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah penyajian laporan keuangan perusahaan dengan terperinci dalam anggaran neraca. Anggaran keuangan ini juga terbagi lagi, yaitu penganggaran kas dan piutang, biaya persediaan, pencatatan hutang, dan anggaran neraca. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran berdasarkan fleksibilitasnya, yaitu terbagi menjadi dua, ada anggaran tetap atau fixed budget dan anggaran continue atau continuous budget. Anggaran tetap atau fixed budget merupakan anggaran yang dalam penyusunannya ini tersusun secara konstan pada jangka waktu yang ditentukan dan berisi terkait rencana pembiayaan, pengeluaran, serta
pendapatan. Lalu anggaran continuous atau continuous budget adalah anggaran yang tersusun secara periodik untuk melengkapi anggaran yang sudah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran berdasarkan fungsinya. Jika dilihat dari fungsinya, anggaran terbagi menjadi dua, yaitu appropriation budget dan performance budget. Appropriation budget merupakan penyusunan dana yang disusun untuk mengontrol biaya pengeluaran untuk mengawasi hingga tidak dikeluarkan untuk biaya yang tidak dibutuhkan. Contohnya yaitu anggaran untuk research bahan baku. Selanjutnya, performance budget merupakan penyusunan dana perusahaan yang disusun atas dasar penilaian kegiatan produksi dalam bisnis untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta memaksimalkan biaya beban yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, jenis anggaran berdasarkan jangka waktu ada dua, yaitu anggaran strategis dan anggaran taktis. Anggaran strategis merupakan anggaran yang berlaku dalam kurun masa lebih dari periode akuntansi dan bersifat jangka panjang dan berisi strategi peningkatan efisiensi operasional perusahaan seperti perumusan kebijakan biaya jangka panjang, peningkatan mesin produksi, dan perencanaan memaksimalkan produksi. Dan selanjutnya ada anggaran taktis, yaitu anggaran jangka pendek atau anggaran jangka pendek, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode akuntansi atau kurang. Anggaran taktis secara sistematis dibentuk untuk mengatasi ketidakstabilan produktivitas seperti biaya atau branding, administrasi perusahaan, dan lonjakan permintaan saat hari raya. Selanjutnya, syarat-syarat penganggaran. Ada tiga, yaitu realistis, luas, dan kontinu. Realistis yaitu netral, di mana tidak boleh terlalu optimis maupun terlalu pesimis. Luas yaitu dapat menyesuaikan keadaan yang dapat berubah kapanpun, tidak terlalu kaku atau terikat. Pihak manajemen harus secara terus-menerus memperhatikan perubahan lingkungan agar dapat dengan mudah menyesuaikan perubahan jika memang diperlukan. Yang terakhir yaitu kontinu, merupakan yaitu butuh diperhatikan secara berkepanjangan dan tidak termasuk usaha yang berubah-ubah. Selanjutnya, kelebihan penganggaran. Yang pertama itu memudahkan menyusun rencana dan peramalan, membantu manajemen dalam mengambil keputusan, menjadi pedoman dari hasil yang diperoleh, menjadi alat pengendali pola kerja karyawan, dan terakhir menciptakan perasaan berperan untuk ikut serta. Selanjutnya, kelemahan dari penganggaran, yaitu pertama, penaksiran belum tentu tepat dengan keadaan yang asli, perbedaan pendapat oleh para pihak penyusunan anggaran, penilaian anggaran subjektif dari pembuat kebijakan, dan terakhir pengembangan kondisi berbeda dengan rencana penyusunan anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.